Kinan menebaskan pedang Ki sejatinya ke tanah, yang membuat tanah itu terbelah sangat dalam. Kinan pun sangat senang karena kekuatan Ki sejatinya sangat kuat. Dia juga berterima kasih kepada Putri Miao. Berkat perkataan Putri Miao, Kinan bisa memahami cara melepaskan Ki sejatinya. Putri Miao mengatakan, bagaimana kalau Kinan berterima kasih dengan cara memberi sang putri ini 100.000 pil martial king, maka itu akan lebih baik. Kinan mengatakan, sebenarnya dia juga ingin memberikan putri pil, namun sekarang Kinan tidak memiliki pil itu sama sekali. Kinan pun menanyakan kepada sang putri Miao, bagaimana cara dia bisa mendapatkan pil sebanyak itu, agar dia bisa memberikannya kepada sang putri Miao. Putri itu sangat heran kepada Kinan. Apakah kamu sudah menghabiskan 500.000 pil martial king? Aku juga melihat kalau aura di dalam tubuhmu sangat kuat, setidaknya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya apa yang telah kamu lakukan pada pil itu? Ucap Putri Miao yang bertanya. Namun Kinan di sini hanya tersenyum. Dia juga mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan kalau hari ini Putri Miao sangat cantik. Putri Miao pun sangat kesal dan bergumam. Kenaikan tingkat kultivasi Kinan ini, apakah sebenarnya ada beberapa perubahan pada jiwa bela dirinya, sehingga kekuatan Kinan ini begitu cepat meningkat? Kinan pun tiba-tiba mengeluarkan mata ilahinya. Ternyata mata ilahinya telah menjadi lebih kuat. Sebelumnya aku hanya dapat sedikit mengetahui melalui mata ilahiku bahwa kultivasi Putri Miao telah mencapai ranah martial ancestor. Tapi aku sekarang dapat melihat semuanya. Ternyata kultivasi Putri Miao ini benar-benar menakutkan. Tidak heran penatua sekte Xuanling sangat iri padanya. Kinan juga melihat kalau kekuatan Putri Miao belum pulih sepenuhnya. Tampaknya Putri Miao telah terluka cukup parah dan lukanya belum pulih sepenuhnya. Namun meskipun kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya, tapi tingkat kultivasinya sudah berada di puncak ranah martial ancestor. Kinan mengira kalau Putri Miao ini sudah sembuh total dari lukanya, maka kekuatannya setidaknya akan mencapai ranah martial dominator atau lebih tinggi. Sebenarnya pendekar seperti apa yang bisa melukai sang Putri Miao yang terlihat sangat kuat ini? Dikarenakan tingkat kultivasi Kinan yang sekarang terlalu rendah, dia tidak perlu tahu apa yang pernah dialami Putri Miao. Karena Kinan menganggap kalau dia tahu juga tidak akan bisa membantu Putri Miao. Sebaiknya dia berkultivasi saja, meningkatkan kekuatannya, gumamnya. Kinan pun dengan bersemangat mengatakan kalau dia ingin meminjam beberapa cairan spiritual atavistik. Karena Kinan menganggap cairan spiritual atavistik berisi aura yang sangat murni. Selama dia punya cukup cairan atavistik dan dikombinasikan dengan jiwa bela dirinya dengan kultivasi atavistiknya, maka Kinan pasti akan menjadi kuat dengan lebih cepat dan juga pasti bisa mengalahkan Lin Feng. Namun Putri Miao menolak permintaan itu. Kinan pun mengeluarkan jurus rayuannya yang mengatakan jika Putri bersedia meminjamkan cairan spiritual atavistik yang cukup, maka di masa depan Kinan akan mengembalikannya 2 kali lipat. Putri Miao pun melakukan penawaran dikarenakan mengembalikan 2 kali lipat itu menurut Putri tidak cukup. Bagaimana jika 1 tetes cairan spiritual atavistik diganti dengan 1000 pil martial king? Kinan pun sangat kesal saat mendengar tawaran itu. Apa? 1000 pil martial king hanya 1 tetes? Itu sama saja kau merampok orang, ucap Kinan. Putri itu mengatakan jika Kinan tidak menyetujuinya tidak apa-apa, tapi jika Kinan menginginkan cairan itu maka katakan kalau Kinan setuju. Jika tidak maka aku akan pergi. Kinan pun dengan ekspresi kesal berpikir, penawaran itu sangat merugikan buatku. Tapi aku sangat membutuhkan cairan atavistik itu. Ya sudahlah, yang penting masa depan aku harus lebih bekerja keras untuk mengembalikan hutang-hutangku. Kinan pun dengan terpaksa menyetujui permintaan dari Putri Miao. Kinan pun meminta 100.000 tetes cairan atavistik, dan di masa depan Kinan akan menggantinya dengan pil. Terlihat Putri Miao sangat terkejut. 100.000 tetes ya? Apa kau pikir putri ini seperti sapi?
Aku tidak memiliki cairan spiritual sebanyak itu, ucapnya. Kinan pun merenung sejenak dan mulai berpikir. Namun sang Putri Miao malah salah paham. Putri Miao mengira kalau Kinan sedang melihat gunung kembar miliknya. Dan bang! Putri Miao pun menampar Kinan dengan sangat keras, hingga membuat Kinan terpental. Brengsek kau Kinan, beraninya kau bertingkah masuk di hadapan putri ini. Singkat cerita, akhirnya Putri Miao pun bersedia memberikan Kinan cairan atafistik. Namun hanya 100 tetes cairan spiritual atafistik dan bukan 100.000 tetes. Terlihat Kinan pun sangat senang, seperti mendapatkan harta karun yang tidak ternilai harganya. Namun Putri Miao pun mengambil sebuah kuas dan menyuruh Kinan membuat surat tanda peminjaman. Kinan pun dengan wajah yang berkeringat mengatakan, kalau bukankah itu tidak perlu, masa dengan bawahannya sendiri harus menulis surat peminjaman, ucapnya. Putri Miao yang kesal pun mengatakan, jika Kinan tidak ingin menulis surat peminjaman, maka Putri Miao tidak akan memberikan 100 tetes cairan spiritual atafistik kepadanya. Dengan terpaksa, Kinan pun menyetujui permintaan dari Putri Miao. Kinan pun mengambil kuas itu dan langsung menulis surat tanda peminjaman. Saat surat itu sudah diterima oleh sang Putri Miao, tapi putri itu mengatakan kalau dia telah berjalan terlalu lama dan rasanya kakinya agak sedikit pegal. Jika Kinan berbaik hati, maka bolehlah dipijat kaki sang putri ini. Kinan pun sangat terkejut sekaligus bertambah sangat kesal kepada sang Putri Miao. Apa? Jangan terlalu berlebihan. Kau kira aku ini tukang pijat kaki? Aku tidak mau, ucap Kinan dengan berteriak. Namun sang Putri Miao memperlihatkan surat peminjaman dan berkata, pijat atau tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan cairan spiritual atafistik jika tidak memijat kaki putri ini. Kinan pun dengan terpaksa melakukan apa yang disuruh sang Putri Miao. Meskipun Kinan tidak bisa memijat, tapi dia melakukannya. Terlihat Putri Miao sangat senang dan tertawa saat melihat Kinan sangat menurut padanya. Bukan hanya menyuruh Kinan memijat kakinya, namun Putri Miao juga menyuruh Kinan mengambilkannya minuman. Bahkan Kinan juga disuruh sang Putri Miao untuk mengambilkannya makanan. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu. Terlihat Kinan yang tergeletak di tanah. Dia sangat kelelahan dan sudah tidak berdaya karena menuruti semua keinginan yang putri mau. Aku sangat lelah. Akhirnya iblis kecil itu telah pergi dari tempat ini. Dan akhirnya aku juga telah mendapatkan cairan spiritual atafistik. Dengan cairan ini, aku akan semakin cepat meningkatkan kultivasiku, gumam Kinan. Kinan pun mulai duduk dan membuka botol cairan spiritual atafistik. Sekarang aku ingin melihat sejauh mana 100 tetes cairan spiritual atafistik ini dapat meningkatkan kultivasiku, ucapnya. Cerita pun berpindah di dalam pavilion Mingyun Tianzifang atau juga bisa disebut dengan pavilion ruang surga bulan. Terlihat Lin Feng yang sedang berkultivasi dan menyerap suatu energi dari sebuah batu. Di atas mejanya terlihat juga ada banyak tanaman herbal seperti pil dan sebuah benda yang lainnya. Kinan, ketika hari pertarungan itu tiba, aku akan menghabisimu, gumam Lin Feng. Cerita pun berpindah di tempat Kinan. 1 bulan pun sudah berlalu. Terlihat Kinan juga sangat berusaha untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan terus-menerus berkultivasi. Dan bluar, terlihat Kinan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Kinan pun merasa sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil mencapai kultivasi Rana Xiantian tingkat 5. Kinan juga mengatakan dengan adanya gabungan antara jiwa bela dirinya dan cairan spiritual atafistik ditambah kultivasi atafistiknya, maka dalam waktu yang tersisa Kinan pasti bisa mencapai Rana Xiantian tingkat 8. Namun tiba-tiba Kinan pun dikejutkan dengan senior Xiao Xingyu yang datang di kediamannya. Kinan pun menanyakan kenapa Xiao Xingyu datang ke sini. Bukankah dia sedang keluar dari sekte untuk menyelesaikan misi? Namun senior Xiao Xingyu langsung bertanya kepada Kinan, apakah Kinan ini ingin berduel dengan Lin Feng? Senior Xiao Xingyu berharap kalau Kinan membatalkan pertarungan itu dan mengaku menyerah kepada Lin Feng. Kinan sangat kebingungan kenapa senior Xiao Xingyu berkata seperti itu. Sebenarnya ada apa? Kenapa aku harus menyerah?
apakah kamu juga menganggapku bukan tandingan dari Lin Feng? Senior Xiao Xingyu pun mengatakan kalau sejak dia bertemu dengan Qinan, dia melihat kalau semua yang dilakukan Qinan ini dapat menciptakan keajaiban, bahkan mungkin bisa mengguncang dunia. Sejujurnya aku percaya padamu kalau kau bisa mengalahkan Lin Feng. Tapi selama kau memilih mengakui kekalahan, maka aku menjamin kalau Ouyang Jun tidak akan mengganggumu lagi. Namun Qinan mengatakan kalau Xiao Xingyu juga tahu sendiri kalau Qinan ini tidak akan mungkin mundur dari pertarungan ini. Jika Ouyang Jun ingin membalas dendam, biarkan dia datang sendiri padaku. Aku Qinan tidak akan pernah takut padanya. Xiao Xingyu pun terlihat sangat khawatir kepada Qinan. Dia juga dengan terus-menerus memohon kepada Qinan agar mengabulkan permintaannya itu, karena dia tidak ingin Qinan mendapatkan masalah yang sangat besar. Dan pada akhirnya, dengan rayuan maut yang dikeluarkan oleh seorang wanita, Qinan pun luluh hatinya dan menuruti apa yang diinginkan oleh senior Xiao Xingyu. Qinan pun akan menyerah dalam duel dengan Lin Feng. Cerita pun berpindah di satu hari kemudian. Terlihat banyak orang yang sedang membicarakan Qinan karena Qinan menyerah pada pertarungan dengan Lin Feng. Padahal sebelumnya dialah yang menerima tantangan Lin Feng dengan tanpa ragu. Orang-orang di situ juga sangat kesal karena dia juga telah meminjamkan pilnya kepada Qinan. Tapi ternyata Qinan malah menyerah. Hal itu tidak ada bedanya dengan seorang pecundang, ucap mereka. Xiaoleng yang dengar kata-kata itu pun sangat marah dan mengeluarkan auranya. Brengsek kau, senior Qinan sangat kuat. Dia tidak akan mungkin menyerah, dan dia juga bukan seorang pecundang. Jika kalian berani menyebarkan gosip itu, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan pada kalian. Namun Cuyun langsung menghentikan dan menenangkan Xiaoleng. Dia mengatakan kalau yang mereka katakan itu memang benar, dan mereka tidak menyebarkan gosip. Cuyun juga sudah mengkonfirmasi bahwa saudara Qinan memang benar menyerah. Terlihat Xiaoleng sangat kesal. Apa yang terjadi? Apakah saudara Qinan ini memiliki masalah yang sangat serius hingga dia mengakui kekalahan dan menyerah? Ini sangat mustahil, karena dia tidak akan mungkin dengan sangat mudah akan menyerah, ucapnya. Terlihat Huan Long dan kedua orang temannya juga sangat keheranan. Mereka sangat tidak percaya kalau Qinan menyerah sebelum bertanding, mengingat Qinan adalah orang yang pantang mundur saat sudah menerima tantangan. Huan Long pun mengatakan mungkin Qinan memiliki alasannya sendiri untuk menyerah, karena sejak Qinan masuk ke sekte Xuanling, dia telah menghabisi banyak musuh. Dia akan semakin kuat jika bertemu lawan yang kuat. Bahkan para jenius dari sekte api, sekte Flying Sword, dan sekte King telah diinjak-injak dengan sangat mudah oleh Qinan. Baginya melawan Lin Feng itu bukanlah masalah, ucap Huan Long. Cerita pun berpindah di tempat Pak Tua Hasan yang sangat kesal karena mendengar bahwa Qinan menyerah dalam pertarungan. Bukankah itu sangat konyol? Aku tidak mengira dia begitu mudah untuk menyerah. Namun senior Gongyang mengatakan, sepertinya masalah ini tidak sesederhana seperti yang dipikirkan. Aku yakin dia memiliki kesulitan sehingga dia memutuskan untuk menyerah. Namun Pak Tua Hasan tidak menerima alasan itu. Tidak peduli kesulitan apa yang dimiliki Qinan, itu bukanlah alasan baginya untuk memilih menyerah. Senior Gongyang pun menyarankan bahwa sebaiknya mereka memberi waktu kepada Qinan. Senior Gongyang yakin bahwa di penampilan Qinan berikutnya, Qinan akan menunjukkan kepada semua orang kekuatannya yang sebenarnya. Singkat cerita, Senior Gongyang pun pergi dari tempat Pak Tua Hasan. Tiba-tiba muncul senior dari Pak Tua Hasan. Dia mengatakan kalau Pak Tua Hasan jangan khawatir, percayalah kepada Qinan, karena Qinan tidak akan menundukkan kepalanya dengan sangat mudah. Senior dari Pak Tua Hasan juga mengatakan jika tebakanku benar, dia akan segera menimbulkan badai yang cukup besar untuk mengguncang 4 sekte utama dan seluruh wilayah kerajaan Lorien. Cerita pun berpindah di kediaman Qinan. Terlihat Bayeng yang mengatakan kalau Tuan Muda Qinan sekarang sedang dibicarakan oleh seluruh sekte. Namun Qinan mengatakan kalau hal itu tidak masalah untuknya, karena Qinan tidak peduli dengan hal itu. Qinan juga mengatakan kalau dia memanggil Bayeng ke sini karena ingin menanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan banyak pil. Terlihat Bayeng sangat terkejut, dan dia pun bertanya
Apakah mungkin Tuan Muda Kinan berencana untuk mengembalikan semua pil yang dipinjamnya dari semua orang yang ada di sekte Suan ini? Kinan pun mengiyakan pertanyaan dari Baheng. Karena mereka semua telah meminjamkan pil, maka aku harus mengembalikannya. Baheng menyarankan kalau Tuan Muda Kinan ingin mendapatkan banyak pil, maka hanya ada satu cara, yaitu pergi ke Hell of Fame untuk menerima tugas. Tugas yang paling umum adalah menghabisi monster. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke Hell of Fame sendirian. Terlihat di tempat itu ada sebuah batu besar yang melayang. Batu itu juga memiliki banyak tulisan, dan Kinan pun mendekati batu itu. Ternyata batu itu adalah sebuah tulisan untuk tugas atau pekerjaan. Terlihat ada banyak misi yang tercatat di batu itu, seperti pergi ke sungai utara dan menyelidiki alasan dibalik perilaku aneh dari klan ini. Hadiah 1000 pil Xian Tian. Ada juga tugas yang dimana menyelidiki kejadian aneh dari gunung api iblis. Namun tertulis di sini hanya murid-murid internal yang bisa mengambil misi ini. Hadiahnya yaitu 5000 pil Martial King. Kinan pun sangat kecewa melihat quest yang dilihatnya. Menurutnya quest itu tidak membantunya sama sekali karena hadiahnya yang sangat sedikit. Jika Kinan mengambil quest ini, maka dia tidak tahu sampai kapan dia akan bisa mengumpulkan 500.000 pil Martial King. Apakah hal ini akan sia-sia? Aku kira questnya akan memiliki banyak hadiah. Apakah tidak ada quest yang lebih memuaskan dari ini? Ucap Kinan. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan quest yang mengatakan kalau membutuhkan satu orang lagi untuk bekerja sama membunuh binatang buas di gunung 100 kaisar. Persyaratan tidak ada. Wah, tampaknya misi ini sangat menarik. Dikatakan juga hadiahnya adalah 30.000 pil Martial King. Selama aku bersedia bergabung dan melakukan quest itu, maka aku bisa mendapatkan pilnya. Akhirnya aku menemukan quest yang cocok untukku, ucap Kinan yang sangat senang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kinan. Namaku Pangpung. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengan saudara Kinan yang sangat terkenal di tempat ini. Pangpung juga menanyakan kenapa saudara Kinan berada di tempat ini. Kinan pun menjawab, seperti yang senior Pangpung tahu kalau saya telah meminjam banyak pil kepada orang di seluruh sekte Suan ini. Aku sekarang di sini untuk mencari quest agar bisa mengembalikan semua pil itu. Senior Pangpung sangat terkesan kepada Kinan. Ternyata saudara Kinan ini benar-benar baik dan bertanggung jawab. Aku tahu quest di sini yang sangat cocok denganmu. Kinan pun terlihat senang. Akhirnya Kinan ada harapan agar bisa cepat mengembalikan pil yang dipinjamnya dari semua orang. Sebenarnya quest seperti apa itu? Ucap Kinan yang bertanya. Quest ini dikeluarkan oleh murid internal. Kamu hanya perlu membunuh monster dan mengambil bit score dari binatang itu. Satu bit tingkat awal dihargai 10.000 pil Xian Tian. Sedangkan bit tingkat menengah dihargai 50.000 pil Xian Tian. Dan bit tingkat lanjut dihargai 100.000 pil Xian Tian. Kinan pun berpikir kalau quest ini tidak buruk. Selain dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan bertarung dengan para monster, dia juga bisa mendapatkan pil dari quest ini. Semakin banyak monster yang dihadapinya, maka akan semakin banyak juga peluang Kinan untuk mendapatkan pil. Kinan pun dengan bersemangat memutuskan kalau dia akan mengambil quest ini. Karena quest ini juga sangat menguntungkan baginya. Kinan juga berpikir kalau quest ini adalah tentang berburu binatang buas, maka dia bisa pergi ke Gunung Longi. Di gunung itu juga ada banyak monster dan dia akan bisa mengambil kesempatan untuk kembali ke keluarganya. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di kediamannya, yaitu di domain internal kediaman ketiga. Di situ terlihat juga ada Putri Miao. Putri Miao menanyakan kenapa Kinan memanggilnya ke tempat ini. Sebenarnya Putri ini super sibuk. Setiap menit yang terbuang sama saja dengan kehilangan jutaan pil Martial King. Jadi sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Kinan ini dengannya?
Kinan mengatakan kalau dia mengambil quest dan perlu pergi ke Gunung Lawu untuk berburu monster atau beast. Jadi untuk sementara kita harus meninggalkan sekte Swanling. Putri Mio sangat senang mendengarnya karena dia juga kebetulan memiliki beberapa urusan di pegunungan Lawu. Dan di sini Putri Mio ingin Kinan yang menyelesaikan urusannya itu. Kinan pun sangat terkejut dan mengatakan, jika itu mirip tugas seperti menemukan bunga kristal di gunung musim gugur, aku setuju untuk itu. Tapi setengah dari harta adalah milikku. Putri Mio pun sangat kesal saat mendengar kata-kata Kinan. Kinan, aku telah menyelamatkan hidupmu di puncak gunung musim gugur. Jika tidak ada aku, maka kau sudah tamat. Karena ada 3 sekte utama dan aliansi perdagangan yang membawa kultivator ranah martial ancestor untuk menghabisimu. Tapi kenapa kau sekarang malah meminta bagian atas tugas ini? Kinan pun mengatakan, baiklah, aku memang berhutang 1 kali padamu. Aku dapat membantumu sekali dengan gratis, tetapi hanya sekali saja. Terlihat Putri Mio sangat senang mendengar perkataan dari Kinan. Dia pun menanyakan kapan mereka akan pergi ke pegunungan Lawu untuk menyelesaikan quest. Kinan pun mengatakan pada hari inilah dia akan pergi. Singkat cerita, terlihat Lin Feng yang sedang tertawa dan mengatakan, Senior Ouyang, aku baru saja mendengar bahwa Kinan akan meninggalkan sekte Swanling. Menurut pendapatku, Kinan ini pasti merasa malu karena telah mengakui kekalahannya. Ternyata begitu ya. Benar-benar menyedihkan. Ternyata Kinan ini benar-benar menyerah dan terlalu takut akan kematian. Aku masih tidak mengerti mengapa sampah Kinan itu disukai oleh penatua terhormat. Bahkan penatua agung juga menyukainya. Lin Feng mengatakan sebenarnya dia juga tidak mengerti. Tapi dia mendengar bahwa setelah Kinan mengakui kekalahan, penatua agung sangat marah dan sangat kecewa kepada Kinan. Ouyang Jun pun meminta Lin Feng untuk mengumpulkan para jenius dari aliansi Jun untuk mengikuti Kinan. Dan jika ada kesempatan, maka habisi Kinan. Namun Lin Feng di sini terlihat ketakutan karena sebenarnya Kinan keluar dari sekte Swanling ini, Kinan bersama dengan penatua terhormat. Sepertinya akan sulit untuk menghabisi Kinan. Ouyang Jun pun tertawa sangat keras. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Cepat atau lambat dia akan kembali ke sekte Swanling. Karena dia telah menyinggungku meskipun dia mengakui kekalahan, tapi tetap saja dia harus mati. Cerita pun berpindah di tempat Kinan dan Putri Mio yang sudah berada di kota Lin Sui. Kinan pun langsung pergi ke tempat keluarganya. Ternyata Kinan dari sekte Swanling dan pergi ke kota Lin Sui hanya memerlukan waktu 3 hari. Dan selama 3 hari itu Kinan juga berkultivasi sambil berjalan yang menghabiskan 30 tetes cairan spiritual atavistik. Dan Kinan pun sekarang sudah mencapai kultivasi Rana Xiantian tingkat 6. Namun pada saat Kinan dan Putri Mio ingin masuk ke kediaman Qin, mereka dihentikan oleh penjaga. Penjaga itu menjelaskan kalau ini adalah kediaman keluarga Qin. Jika tidak memiliki undangan sebaiknya Anda pergi saja, ucapnya. Namun Kinan yang kesal pun langsung menghilang dari hadapan kedua penjaga itu. Penjaga itu pun sangat kebingungan kenapa 2 orang itu bisa menghilang. Cerita pun berpindah di aula keluarga Qin, di mana Kinan dan Putri Mio langsung muncul di hadapan ayah Kinan, yang membuat ayah Kinan sangat terkejut karena kekuatan 2 orang di hadapannya sangat kuat. Namun Kinan dengan cepat mengatakan, ayah, ini aku Kinan. Sudah sekian lama aku tidak kembali ke tempat ini. Bahkan seorang penjaga ada yang tidak mengenaliku lagi. Ayah Kinan pun sangat senang saat melihat Kinan kembali ke keluarga Qinnya. Ayah Kinan juga menepuk pundak Kinan dan berkata, kau bocah, akhirnya kau kembali juga. Aku merasakan kalau auramu sangat kuat. Sekarang kultivasimu telah berada di tahap apa? Ucap ayah Kinan yang ingin tahu. Kinan pun mengatakan kalau dia sekarang sudah berada di ranah kultivasi Xiantian tingkat 6. Ayah Kinan yang mendengar itu pun sangat terkejut sekaligus senang. Bagus, seperti yang diharapkan dari anakku. Keluarga Qinku akhirnya memiliki seorang jenius super dengan usia muda sudah mencapai ranah Xiantian tingkat 6.
Namun ayah Kinan pun menanyakan siapa gadis kecil yang dibawa Kinan itu. Kinan pun mengatakan kalau gadis kecil ini adalah penatua terhormat dari sekte Xuanling yang bernama Putri Miao. Kali ini Kinan kembali ke sini karena ingin menyelesaikan quest di pegunungan Long Hu. Ayah Kinan pun sangat terkejut kalau Kinan ingin pergi ke pegunungan Long Hu. Ayah Kinan menjelaskan kalau sekarang di pegunungan Long Hu telah disegel oleh 4 keluarga besar. Jika Kinan menerobos ke sana, maka Kinan akan dihabisi oleh mereka. Ayah Kinan juga menjelaskan kalau 4 keluarga besar sudah ada sejak kerajaan Lohe didirikan. Meskipun kekuatan 4 keluarga itu masih kalah dengan 4 sekte utama, tapi 4 keluarga besar masing-masing memiliki seseorang kultivator ranah martial ancestor. Kinan pun meyakinkan ayahnya agar jangan khawatir kepadanya, karena Kinan ini adalah murid dari sekte Xuanling, dan 4 keluarga besar itu tidak akan berani menyentuh Kinan. Namun ayah Kinan menjelaskan kalau itu masalah yang biasa, pasti 4 keluarga besar tidak akan berani menyentuh Kinan. Namun masalah ini sangat berbeda, karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah fenomena yang terdiri dari teriakan naga dan raungan harimau terjadi di pegunungan Long Hu. Kinan pun bergumam, fenomena naga dan harimau itu aku mendengar hanya ada di dalam legenda, tapi aku tidak menyangka kalau hal itu benar-benar ada. Apakah mungkin di pegunungan Long Hu akan ada muncul harta yang sangat langka? Kinan pun bertekad jika memang akan ada muncul harta yang sangat langka di pegunungan Long Hu, maka dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Putri Miao mengatakan, berani sekali 4 keluarga besar menyegel gunung itu. Jangan khawatir Kinan, ada putri di sini. 4 keluarga besar itu tidak akan berani macam-macam denganmu. Jika mereka berani mengusikmu, maka aku akan menginjaknya seperti semut. Kinan mengatakan kepada ayahnya jangan khawatir dengan dirinya, karena dia bersama Putri Miao yang kultivasinya sudah berada di puncak ranah martial ancestor, dan 4 keluarga besar itu bukanlah masalah. Ayah Kinan dan orang di sekitarnya pun sangat terkejut saat mendengar kalau gadis kecil di hadapannya ini sebenarnya kekuatannya sangat luar biasa. Tidak kusangka gadis yang terlihat lemah sebenarnya dia adalah ahli dari ranah martial ancestor, gumam mereka. Putri Miao pun mengajak Kinan dengan sesegera mungkin pergi ke pegunungan Long Hu. Putri Miao juga ingin mengetahui sebenarnya harta apa yang ada di gunung itu, hingga 4 keluarga besar menyegel pegunungan itu. Namun sebelum Kinan dan Putri Miao pergi dari tempat itu, Kinan meminta Putri Miao untuk membuat formasi pertahanan untuk keluarga Qinnya. Putri Miao pun menyetujuinya. Namun dia memiliki syarat, yaitu setelah memasuki pegunungan Long Hu, Kinan harus melakukan beberapa hal untuk Putri Miao. Kinan pun dengan terpaksa menyetujui keinginan dari sang Putri Miao, karena keselamatan keluarga Qinnya jauh lebih penting dari yang lainnya. Putri Miao pun keluar rumah dan langsung melayang di atas langit. Putri Miao juga langsung mengumpulkan kekuatannya, dan dengan sekejap Putri Miao pun berhasil membuat formasi yang sangat besar dan perlahan mengelilingi kediaman keluarga Qin untuk melindungi kediaman keluarga Qin dari serangan para musuh. Ayah Kinan pun menyadari kalau formasi yang dibuat oleh Putri Miao sangat kuat dan sangat luar biasa. Ayah Kinan yakin kalau formasi ini bahkan seorang kultivator puncak ranah martial Qin akan terbunuh dengan formasi ini. Kinan pun berterima kasih kepadanya. Namun Putri Miao mengabaikannya dan langsung mengatakan, apakah kita bisa pergi sekarang? Aku ingin sekali cepat-cepat pergi ke pegunungan Long Hu, ucapnya. Kinan pun memberi hormat kepada ayahnya. Ayah, aku pamit dulu, dikarenakan aku sedang terburu-buru. Nanti setelah aku menyelesaikan quest, aku akan kembali untuk melihatmu lagi. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao pun langsung pergi dari kediaman keluarga Qin. Terlihat Kinan yang menarik Putri Miao dan langsung dibawanya pergi. Orang kepercayaan dari ayah Kinan pun mengatakan, Patriark, Anda telah melahirkan putra yang baik. Di bawah Anda dan Tuan Muda, pasti keluarga Qin ini akan berjaya. Aku yakin suatu saat nanti, keluarga Qin pasti bisa melampaui 4 keluarga besar. Ayah Kinan pun mengatakan, Kinan ini berbeda dengan kita.
Masa depannya bukan di kota Lin Sui, bukan juga di kediaman King, tetapi di tempat yang lebih tinggi. Bahkan sekarang dia sudah dilindungi oleh kultivator puncak ranah martial ancestor. Aku bisa tenang sekarang. Singkat cerita, Kinan dan Putri Nio pun sudah berada di pegunungan Lauhu. Putri Nio pun memberikan peta pada Kinan. Ikuti dua peta ini dan ambil semua harta yang ditunjuk oleh peta. Aku akan pergi, ucap Putri Nio. Kinan pun menangkap peta itu, namun di sini Kinan agak terkejut karena Putri Mio langsung ingin pergi meninggalkan dia. Kinan juga menanyakan sebenarnya Putri Mio ingin pergi ke mana, namun tidak dijawab oleh Putri Mio. Kenapa Putri Mio ini? Ketika di keluarga Qin, setelah mendengar tentang fenomena naga dan harimau yang muncul, dia menjadi sangat cemas dan bahkan sangat gelisah dan tidak sabaran. Kemungkinan besar Putri Mio itu pergi ke tempat fenomena itu muncul, ucapnya. Namun terlihat Kinan sangat kesal. Sialan putri ini, dia ini sangat egois, bahkan tidak membawaku untuk pergi ke tempat itu. Siapa tahu aku juga mendapatkan harta langka. Karena Kinan pernah mendengar bahwa dalam legenda mengatakan kalau fenomena naga dan harimau itu muncul, berarti akan ada harta langka yang akan keluar. Namun Kinan di sini hanya bisa pasrah, dan dia pun berniat menyelesaikan misinya dulu dari sang putri. Kinan pun mulai bergegas pergi menuju arah peta yang ditandai oleh Putri Mio. Peta itu mengatakan 300 langkah ke selatan, maka akan menemukan 3 pohon kuno. Singkat cerita, Kinan pun sampai di suatu tempat, dan dia pun menggunakan mata ilahinya untuk melihat sebuah gundukan tanah. Ternyata di dalam gundukan tanah itu ada sebuah batu bisu. Rumor mengatakan bahwa jika kamu menempa senjata Hao Tian, kamu harus menggunakan batu ini. Jika aku memiliki batu ini, aku akan dapat membangkitkan 7 pedang kuno dosa besar sepenuhnya dan mengubah mereka kembali menjadi senjata Hao Tian untuk menampilkan kekuatan asli mereka, ucap Kinan yang sangat senang. Namun saat mengingat perjanjian Kinan dengan Putri Miao, Kinan pun mengurungkan niatnya untuk menggunakan batu itu. Kinan pun mengeluarkan pedangnya dan langsung mengalirkan energi ke pedang itu. Dengan cepat dia pun menebaskan pedangnya ke gundukan tanah di depannya untuk mengambil batu Guisu. Setelah gundukan batu itu dihancurkan oleh Kinan, terlihat batu Guisu yang berwarna biru. Kinan pun dengan cepat langsung mengambil batu itu. Namun pada saat Kinan sedikit lagi akan bisa menyentuh batu Guisu, ternyata batu itu mengeluarkan cahaya dan langsung terbang ke arah yang lain agar tidak ditangkap oleh Kinan. Kinan pun sangat terkejut dengan kejadian itu. Seperti yang diharapkan dari batu Guisu, dia memiliki kesadarannya sendiri. Sepertinya aku harus bermain-main dulu dengan batu ini, gumamnya. Kinan pun dengan cepat langsung melompat dan mengikuti batu itu. Ternyata batu itu kecepatannya juga tidak bisa diremehkan. Namun dengan kekuatan Kinan yang sekarang, itu bukanlah masalah yang besar. Singkat cerita, Kinan pun menangkap dan mendapatkan batu itu. Setelah beradu kecepatan dengan batu itu, Kinan pun langsung memasukkan batu itu ke kantung penyimpanan. Namun tiba-tiba Kinan pun dikejutkan oleh sesuatu binatang yang sangat besar. Binatang itu seperti lalat, namun memiliki sayap yang sangat banyak. Kinan pun dengan tiba-tiba langsung diserang oleh binatang itu dengan sangat brutal. Namun di sini Kinan masih bisa menghindar dari serangan tersebut. Kekuatan binatang atau monster itu setara dengan ranah Xiantian tingkat 3. Kinan pun menyadari bahwa binatang yang menyerangnya itu adalah kumbang es, yaitu Beats penjaga batu Guisu. Terlihat juga kumbang es itu sudah bersiap untuk menyerang Kinan. Kinan pun mengeluarkan pedangnya dan berkata, hanya Beats yang setara ranah Xiantian tingkat 3 berani-beraninya menyerangku. Kamu cari mati ya? Kinan pun mengalirkan kekuatannya dan dengan cepatnya langsung melompat dan menebaskan pedangnya ke kepala kumbang es itu. Namun ternyata setelah kumbang es itu terkena serangan dari Kinan, ternyata kumbang itu masih baik-baik saja. Pertahanan yang sangat kuat. Bahkan kumbang ini tidak terluka sama sekali. Ini sungguh menarik, ucap Kinan. Kinan pun kembali bersiap untuk menyerang kumbang itu. Kinan pun terlihat mengumpulkan kekuatannya yang lebih besar dibandingkan dari serangan yang sebelumnya.
Tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, aku tetap akan menghabisimu, ucap Kinan. Dan belas, Kinan pun menebas kumbang es itu dengan secepat kilat. Terlihat kekuatan Kinan juga membentuk sebuah kilatan seperti petir yang menyambar. Dan pada akhirnya, kumbang itu pun berhasil dihabisi oleh Kinan. Kinan pun mengatakan, ternyata hanya segitu ya kemampuanmu itu. Sepertinya Beats ini tidak terlalu kuat. Namun pertahanannya tidak bisa diremehkan karena sangat kuat. Bukankah kumbang es ini monster yang suka berkelompok? Tapi kenapa hanya ada satu? Tapi itu sangat menguntungkan bagiku. Jika ada 100 lebih, mungkin nyawaku yang akan celaka jika melawan. Dan jika ingin selamat, maka hanya bisa menghindar dan kabur, ucap Kinan. Kinan pun dengan cepat langsung ingin mengambil beat score dari kumbang es itu. Kinan juga mengatakan, kalau beat score dari kumbang es ini adalah hal yang baik dan tidak bisa disia-siakan. Namun tidak berselang lama, gerombolan kumbang es pun datang dan menuju ke arah Kinan. Kinan pun dengan cepat langsung berlari untuk kabur. Sialan, ini mah serangan mendadak. Jangan keroyokanlah, ucap Kinan yang kesal. Terlihat Kinan pun menggunakan kekuatannya dan berlari dengan secepat kilat. Kekuatan itu digunakan Kinan hanya untuk kabur karena terlalu panik untuk menghindari dari kejaran kelompok kumbang es. Namun kumbang es itu memiliki kecepatan yang sangat luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Sehingga terlihat Kinan juga sangat kesulitan untuk kabur dari kejaran kelompok kumbang itu. Sial, mengapa mereka cepat sekali? Ini tidak bisa dibiarkan. Kinan pun mulai berbalik badan dan bersiap untuk menghadapi kelompok dari kumbang es itu. Karena aku tidak dapat melarikan diri, maka aku akan menunjukkan niat pedangku kepada kalian. Kinan pun dengan dua pedangnya yang sudah dilapisi aura yang sangat kuat, mulai berlari ke arah para kelompok kumbang es. Jangan salahkan aku jika aku mengamuk untuk menghancurkanmu kumbang. Dan belas, terlihat Kinan berkali-kali menebaskan pedangnya ke kumbang es itu. Kinan juga tidak segan-segan untuk menghabisi kumbang itu dengan kekuatan pedangnya yang sangat kuat. Namun ternyata kumbang yang bisa dihabisi Kinan hanya berjumlah 2, dan masih banyak kumbang es yang hidup dan menuju ke arah Kinan. Ternyata kekuatan niat pedangku tidak cukup untuk menghabisi kumbang es ini, karena pertahanannya yang sangat kuat. Dan belar, Kinan pun kembali mengeluarkan niat pedangnya dan menyerang para kumbang itu dengan kekuatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Terlihat Kinan pun sangat kelelahan karena terus-menerus mengeluarkan kekuatannya. Namun para kelompok kumbang itu hanya sedikit yang bisa dihabisi oleh Kinan. Dia berpikir, jika begini terus, maka keselamatannya bisa-bisa terancam. Kinan pun mengeluarkan mata ilahinya dan berkata, kekuatan pertahanan kumbang es ini sungguh sangat kuat. Aku harus bisa mencari kelemahannya. Jika tidak, aku akan dimakan kumbang es ini hidup-hidup. Terlihat Kinan pun melihat ada celah untuk menyerang kelompok kumbang es itu dengan sekali serangan. Dia pun mengeluarkan 7 pedang dosa besarnya dengan dilapisi kekuatan yang sangat kuat. Blar! Serangan Kinan pun menciptakan ledakan di mana-mana akibat benturan dari kekuatan yang dilepaskan oleh Kinan yang mengenai para monster beats kumbang es. Kinan pun mengambil kesempatan untuk kabur saat melihat ledakan dari serangan itu. Meskipun serangan itu sangat kuat, Kinan berpikir kalau serangan itu tidak akan banyak menghabisi monster kumbang itu. Terlihat saat Kinan sedang asiknya kabur, dia melihat ada kumbang es yang sudah berada tepat di samping Kinan. Kinan pun sangat heran, kenapa kumbang es ini juga sangat cepat. Dan blar! Kinan pun terkena serangan yang sangat kuat dari kumbang itu. Ternyata serangan kumbang itu juga memiliki daya rusak yang sangat besar. Terlihat Kinan pun terpental sangat jauh akibat serangan dari monster kumbang es. Di sini Kinan juga terlihat terluka hingga dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Sialan kumbang ini. Ternyata kumbang ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mereka tahu bagaimana mengorbankan beberapa kumbang es hanya untuk mengecohku. Kinan pun kembali mengeluarkan pedangnya dan berkata, kekuatan pertahanan dari kumbang es ini sungguh tidak masuk akal. Kecepatannya juga tidak rendah. Mereka juga memiliki kecerdasan untuk bertarung dengan kelompok. Kinan pun dengan kekuatannya yang tersisa menyerang kembali kumbang es itu yang mendekat. Namun apa daya, kekuatan serangan Kinan tidak terlalu berefek bagi para kumbang es itu.
Kinan pun menyadari sesuatu dan mengingat bahwa kumbang es itu takut dengan api. Dan Kinan harus menggunakan seni bela diri api untuk menghancurkan pertahanan mereka. Kinan pun mulai mengumpulkan kekuatannya yang sangat luar biasa dan bersiap untuk menyerang para kelompok kumbang es yang mendekat. Namun tiba-tiba Kinan menyadari sesuatu. Tunggu sebentar, aku kan tidak memiliki keterampilan seni bela diri tipe api. Aduh, ini sangat konyol. Lebih baik aku kabur saja. Dengan terpaksa Kinan pun harus melarikan diri lagi. Dia juga berpikir, satu-satunya kelemahan dari kumbang es ini adalah api. Tanpa seni bela diri dengan atribut api, maka itu hanya sia-sia saja. Karena kekuatannya yang sekarang tidak cukup untuk menghabisi kumbang itu. Namun tiba-tiba Kinan mempunyai ide untuk membuat seni bela dirinya sendiri. Karena sebelumnya Kinan juga sudah pernah menciptakan teknik pedangnya sendiri. Dengan kekuatannya yang sekarang dan juga dengan pengalamannya yang sebelumnya, dia pasti bisa menciptakan teknik seni bela diri tipe api. Seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah. Kinan di sini sebelumnya juga pernah menemukan keterampilan seni bela diri bernama Glacial Slash, sebuah tebasan pedang keterampilan yang memicu hembusan angin sedingin es dan memiliki kekuatan es yang sangat kuat. Kinan berpikir melalui seni bela diri itu dia bisa melakukan yang sebaliknya untuk menciptakan teknik seni pedang dengan kekuatan api. Tiba-tiba Kinan pun menerima serangan yang sangat kuat dari monster kumbang es. Dia pun sangat kesakitan dan terpental sangat jauh ke belakang. Terlihat Kinan lukanya semakin parah akibat serangan dari kumbang es. Namun Kinan langsung duduk dan mengumpulkan energi surga dan bumi. Terlihat para kumbang es juga langsung menyelimuti dan membungkus tubuh Kinan, sehingga terlihat Kinan seperti terkubur oleh monster kumbang es. Namun setelah beberapa saat kemudian, ternyata mulai ada cahaya yang sangat kuat menembus dan keluar dari sela-sela kerumunan kumbang es. Dan bluar, pedangku adalah pedang hatiku. Jika pedang itu api, hatiku juga begitu. Ternyata Kinan mengeluarkan kekuatannya. Terlihat aura yang dikeluarkan Kinan adalah aura api yang membara. Terlihat Kinan pun sangat senang. Ini dia, aku akhirnya menciptakan teknik pedang apiku sendiri. Kinan pun dengan pedenya mengeluarkan 7 pedang kuno dosa besar miliknya. Kinan juga menyelimuti pedang itu dengan kekuatan api dan langsung menyerang para kelompok kumbang es. Terlihat ada kumbang es yang ingin kabur, namun Kinan mengatakan, kalian semua telah melukaiku dengan parah, tapi kalian masih ingin kabur, itu tidak akan kubiarkan. Kinan pun mulai menghabisi kumbang es dengan sangat brutal. Singkat cerita, Kinan berhasil menghabisi semua kelompok kumbang es dan bahkan tidak tersisa satu kumbang pun yang selamat dikarenakan hangus terbakar. Terlihat Kinan pun menghitung biskor dari monster kumbang yang dihabisinya. Aku menghabisi hampir 300 kumbang es, tapi hanya ada sedikit biskor yang masih utuh. Namun tidak buruk, 40 biskor ini dapat ditukar dengan 400.000 pil Xiantian, yang setara dengan 4.000 pil Martial King. Kinan juga bergumam, ada banyak monster dan binatang buas di pegunungan Longhu, tapi itu semua berbahaya. Sekarang aku terluka parah, dan aku memiliki 1 dari 10 kekuatan penuh. Jika aku mencari bunga 9 variasi dan bertemu dengan monster-monster yang kuat, aku khawatir aku akan celaka. Kinan pun mulai duduk dan berkultivasi. Pertama-tama, hal yang harus dia lakukan adalah menyembuhkan lukanya. Setelah itu, Kinan berpikir ingin pergi untuk mendapatkan bunga 9 variasi. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu. Terlihat 60% dari cederanya telah pulih. Dan sekarang dia dapat menunjukkan 70% dari kekuatannya, yang setara dengan Rana Xiantian tingkat 5. Kekuatan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menjelajahi pegunungan Longhu. Singkat cerita, Kinan pun sudah sampai di suatu tempat. Dia pun melihat petanya. Peta yang diberikan Putri Miao kepadaku pasti tidak ada kesalahan. Bunga 9 variasi ini pasti ada di sekitar sini. Namun di sini Kinan tidak merasakan aura tanaman herbal sama sekali di tempat ini. Kinan pun sangat kebingungan dan Kinan mengira bahwa apakah mungkin bunga 9 variasi yang dicarinya sudah diambil oleh orang lain.
Kinan pun dengan cepat langsung mengeluarkan kekuatan mata ilahinya untuk melihat lebih jauh apakah ada tanaman bunga 9 variasi di tempat ini. Dan pada akhirnya Kinan pun menemukan bunga 9 variasi yang membuat Kinan tampak senang karena bunga 9 variasi ini memiliki 9 perubahan yang dapat diubah sesuka hati. Dan orang biasa tidak akan dapat membedakan sama sekali. Bahkan dengan teknik mata, itu juga sangat sulit untuk menemukan perubahan misterius dari bunga 9 variasi. Kinan pun mulai berjalan dengan pelan dan mengendak-endak. Hai bunga, apakah kau ingin lari? Jangan melarikan diri dariku, karena aku sudah bersusah payah untuk mencari dan menemukanmu, ucap Kinan. Namun pada saat Kinan ingin mengambil bunga 9 variasi, terlihat di belakangnya ada sebuah burung yang sangat besar ingin menyerang Kinan. Namun di sini Kinan langsung menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mendekat dan mengincarnya. Dengan secepat kilat, Kinan pun langsung menghindari dari serangan burung itu. Ternyata burung itu bernama burung bulu hitam. Dijelaskan bahwa burung ini adalah bis tingkat menengah dan kekuatannya berada di ranah Xiantian tingkat 6. Bis ini adalah penjaga herbal bunga 9 variasi. Di sini Kinan juga dikejutkan dengan bunga 9 variasi yang juga mulai berlari untuk menyelamatkan diri dari incaran Kinan. Kinan pun dengan cepat langsung berlari mengejar bunga variasi itu. Namun bunga itu juga berlari sangat cepat dan belum lagi burung bulu hitam juga mengincar Kinan, sehingga Kinan tidak bisa fokus. Terlihat burung bulu hitam juga tidak tinggal diam dan mulai mengincar dan ingin menyerang Kinan. Kinan pun memutuskan untuk menghabisi burung bulu hitam dan baru menangkap bunga 9 variasi. Dan bluar, serangan pun dilancarkan oleh burung bulu hitam. Namun Kinan dengan cepat dapat berhasil menghindari serangan dari burung itu. Kinan pun sangat kesal melihat tingkah dari burung itu. Dia pun mengeluarkan pedang 7 dosa besar dan melapisinya dengan kekuatan aura api yang sangat kuat. Dan bluar, Kinan pun menyerang burung bulu hitam itu menggunakan pedangnya dengan teknik seni bela diri apinya. Terlihat burung itu yang terkena serangan dari Kinan juga berteriak karena kesakitan. Tak sampai di situ, dikarenakan serangan Kinan sangat kuat, sampai-sampai burung bulu hitam itu terpental sangat jauh ke atas langit. Singkat cerita, Kinan pun kembali mengejar tanaman bunga 9 variasi yang kabur. Terlihat Kinan dengan susah payah, akhirnya dia berhasil menangkap bunga 9 variasi. Kinan pun langsung memasukkannya ke kantung penyimpanan. Namun tiba-tiba Kinan menyadari kalau burung bulu hitam itu ternyata belum mati dan dia kembali lagi dengan meluncur untuk menyerang Kinan. Kinan pun dengan kekuatannya ingin menebas burung bulu hitam itu. Namun tiba-tiba ada anak panah yang sangat cepat mendekat dan menggagalkannya untuk menghabisi burung itu. Burung itu pun langsung pergi menjauh dari tempat itu. Kinan pun sangat kesal karena melihat burung hitam pergi menjauh darinya. Kinan juga mengatakan kalau biskor dari burung itu setara dengan 50.000 pit Xiantian. Jika Kinan bisa mendapatkannya, setidaknya dia akan lebih banyak mendapatkan pit. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi Kinan. Mereka mengatakan kepada Kinan kalau Kinan harus menyerahkan bunga 9 variasi kepada mereka. Namun jika Kinan menolaknya, maka mereka mengancam akan mengirimkan Kinan ke neraka. Tiba-tiba salah satu dari kelompok pria itu pun ingin menyerang Kinan. Namun Kinan dengan sangat mudah menampar orang tersebut yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata tamparan Kinan yang terlihat sangat santai itu membuat orang itu sampai terpental sangat jauh dan terhempas berkali-kali ke tanah. Orang-orang dari kelompok itu pun sangat terkejut karena melihat temannya yang terpental sangat jauh akibat dari tamparan Kinan. Mereka sangat tidak percaya kalau Kinan ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang yang ditampar Kinan pun mulai kebingungan dengan kekuatan Kinan. Kamu ini kenapa begitu kuat? Sebenarnya tingkat kultivasimu berada di ranah apa? Ucapnya bertanya. Tiba-tiba Kinan pun mengeluarkan pedangnya dan berkata, kamu datang ke sini untuk merampok bukan? Dan bahkan kamu tidak tahu tingkat kultivasiku berada di tingkat apa? Kau ini orang konyol dari mana? Sehingga berani merampok orang dengan sembarangan.
Terlihat Kinan dengan ekspresi datar mulai melapisi pedangnya dengan aura yang sangat kuat. Orang di depan Kinan pun sangat ketakutan. Kamu, apa yang kamu ingin lakukan? Aku adalah tuan muda kedua dari klan Dong. Jangan mendekat, ucapnya. Ternyata orang itu bernama Dong Yuehao. Kinan pun bergumam. Ternyata tuan muda dari salah satu 4 keluarga besar ya. Tidak heran kalau mereka begitu sombong dan bertindak sangat ceroboh. Tapi aku tidak peduli siapa dia. Bahkan jika dia adalah penguasa bumi, aku tidak takut. Karena jika mereka berani merampas barang-barangku, dia harus tetap membayarnya. Kinan pun mengatakan, kamu ini benar-benar tidak tahu diri ya. Sudah berani mengusir burung puyuh incaranku, tapi malah ingin mengambil barang-barangku. Akibat perbuatanmu itu, aku kehilangan 50.000 pil Xiantian. Sekarang cepat bayar atau aku akan menghabisimu di tempat ini. Terlihat Dong Yuehao sangat kebingungan. Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa kau tidak takut denganku yang seorang anggota dari salah satu 4 keluarga besar? Apakah kau tidak mengetahui kalau pegunungan Longhu ini sudah disegel oleh 4 keluarga besar dan orang lain tidak diizinkan masuk? Jika kau berani memprovokasi 4 keluarga besar, maka kau akan dihabisi dengan sangat kejam, ucapnya. Kinan pun mengatakan, kalau Dong Yuehao jangan terlalu arogan. Gunung Longhu ini adalah alam liar dan bukan milik siapa-siapa. Jadi bebas semua orang untuk memasukinya. Tapi kenapa 4 keluarga besar mengklaim kalau Gunung Longhu ini milik kalian? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, karena itu adalah hal yang tidak penting. Kinan pun kembali menyuruh Dong Yuehao untuk menyerahkan semua harta yang dimilikinya. Karena dia sudah membuat Kinan kesal. Jika tidak, maka meskipun dia bisa lolos, akan tetap menjadi incaran Kinan. Dong Yuehao pun berteriak dengan mengatakan, apakah kamu berani mengabaikan keluargaku karena keluargaku adalah salah satu dari 4 keluarga besar? Mengabaikan 4 keluarga besar, kamu pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Singkat cerita, Kinan pun menghajar Dong Yuehao hingga babak belur. Apakah kamu sekarang sudah melihat dengan jelas? Jangan membuatku menjadi marah, atau kau akan kuhabisi. Pria itu pun langsung mengeluarkan hartanya dan meminta ampun agar tidak dipukuli lagi. Orang-orang dari kelompok Dong Yuehao juga mulai mengeluarkan hartanya dan ingin memberikannya kepada Kinan. Karena mereka takut kalau mereka menentang Kinan, maka wajah mereka yang tampan akan menjadi babak belur dihajar Kinan. Saat harta itu sudah terkumpul, Kinan pun sangat terkejut karena ternyata kelompok dari Dong Yuehao itu sangat kaya dan banyak memiliki barang-barang berharga seperti pil yang sangat banyak. Kinan pun sangat heran kenapa para murid dari keluarga Dong ini memiliki banyak sekali pil. Bukankah mereka ini bukan jenius super dari keluarga atau klan Dong? Kinan pun menanyakan kepada kelompok Dong Yuehao, sebenarnya mereka ini mendapatkan begitu banyak pil seperti ini dari mana? Dong Yuehao pun menjelaskan kalau 4 keluarga besar telah menyegel pegunungan Longhu, memobilisasi sejumlah besar ranah Martial King dan ranah Xiantian dalam keluarga. Jadi di setiap orang diperlengkapi dengan banyak sumber daya. Pil yang kami miliki itu masih sedikit dibandingkan dengan pil yang dimiliki oleh jenius di keluarga Dong. Kinan pun bergumam, apakah ini masih sedikit ya? 4 keluarga besar telah melakukan banyak hal kali ini. Jika aku dapat mengambil pil mereka, aku pasti bisa membayar hutangku. Namun aku adalah pria sejati dan aku tidak bisa melakukan hal itu. Kinan pun pergi dari tempat itu. Namun Kinan di sini memperingati mereka. Jika kelompok Dong Yuehao berani mengganggunya lagi, maka Kinan akan langsung menghabisinya. Namun tiba-tiba Dong Yuehao mengeluarkan tanda bahaya atau tanda meminta tolong dan meluncurkannya ke atas langit. Dijelaskan bahwa jika tanda itu dilepaskan ke atas langit, maka dalam waktu 5 napas akan ada orang yang datang. Kinan pun sangat marah karena melihat orang yang melepaskan tanda itu ternyata adalah Dong Yuehao. Kinan pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung ingin menyerang dan menghabisi Dong Yuehao. Namun pada saat serangan Kinan sudah sedikit lagi mengenai tubuh Dong Yuehao, tiba-tiba ada sebuah serangan yang datang dan meluncur ke arah tubuh Kinan yang membuat Kinan sangat terkejut.
Kinan pun dengan sigap langsung melompat dan menghindari serangan tersebut. Ternyata serangan itu adalah dari sebuah anak panah. Namun Kinan di sini bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang melakukan hal semacam ini padanya? Tak sampai di situ, Kinan juga mendapatkan serangan lagi. Serangan yang sekarang itu terlihat bukan hanya satu anak panah, namun banyak sekali. Dan juga anak panah itu dilapisi dengan aura yang sangat kuat. Kinan pun dengan sigap langsung menghindar dari serangan panah itu dan melompat ke sebuah pohon. Dan masih saja terlihat Kinan bisa menghindari serangan berikutnya yang dilancarkan oleh musuh. Serangan itu ternyata juga sangat kuat. Bahkan saat anak panah itu mengenai pohon yang besar, serangan itu juga menciptakan ledakan yang sangat besar hingga membuat Kinan sangat terkejut. Tak sampai di situ, serangan dari anak panah itu ternyata juga bisa menghancurkan sebuah batu hingga hancur berkeping-keping, yang menandakan kalau serangan anak panah itu bukan serangan anak panah biasa. Ternyata orang yang menyerang Kinan dengan anak panah adalah seorang jenius pertama dari keluarga Dong yang bernama Dong Xiaosu. Dong Xiaosu ini memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ruang dan kultivasinya berada di ranah Xiantian tingkat 6. Dong Yuehao pun mulai mengadu kepada Dong Xiaosu. Dia mengatakan kalau jika tidak ada saudara Dong Xiaosu yang seorang jenius datang ke tempat ini, maka dia mungkin sudah tewas karena Kinan sudah berencana menghabisinya. Namun Dong Xiaosu pun sangat marah kepada Dong Yuehao. Dasar pengecut, orang pengecut sepertimu tidak layak memanggilku saudara. Sungguh memalukan dirimu itu karena ditindas oleh orang luar. Dong Xiaosu juga mengatakan kepada Kinan, ternyata kamu bisa berkali-kali menghindari serangan pembunuh kuya. Kekuatanmu itu mungkin juga telah mencapai ranah Xiantian tingkat 6. Aku yakin kamu pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu siapa nama dan identitasmu. Siapa tahu itu akan menyelamatkan hidupmu, ucapnya. Kinan pun dengan ekspresi wajah yang datar mengatakan, jika hanya dirimu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Jadi lebih baik kau tidak usah bertanya seperti itu. Ho, begitu ya, ucap Dong Xiaosu. Dong Xiaosu juga mengatakan, di usiamu yang begitu muda, kamu telah mencapai ranah Xiantian tingkat 6. Tidak heran kamu juga berani berbicara seperti itu kepadaku. Tapi hari ini aku akan memberitahumu bahwa ranah Xiantian tingkat 6ku itu lebih kuat darimu. Dong Xiaosu pun mengeluarkan auranya yang sangat besar. Dia juga mengatakan, kita lihat ranah Xiantian siapa yang lebih kuat. Bagiku kamu ini hanyalah seperti semut di mataku. Aku akan menghabisimu dengan hanya satu kali gerakan. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang dari keluarga Si yang diketuai oleh Si Fengxiu. Dia adalah jenius pertama dari keluarga Si yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ruang dan kultivasinya mencapai ranah Xiantian tingkat 6. Dong Xiaosu pun sangat kebingungan dan menanyakan kenapa Si Fengxiu datang ke tempat ini. Namun Si Fengxiu mengatakan, jika Dong Xiaosu datang ke sini, kenapa aku tidak boleh datang ke tempat ini juga? Karena tidak ada larangannya juga kan? Si Fengxiu pun mulai menatap Kinan. Dia pun menanyakan kepada Kinan, apakah kamu orang yang masuk tanpa izin ke pegunungan? Sangat berani sekali kau ini, ucapnya. Kinan pun menjawab dengan santainya, apa urusannya denganmu? Yang menciptakan pegunungan Longbu ini juga bukan dirimu kan? Jadi kenapa aku harus meminta izin dulu untuk memasuki pegunungan Longbu? Kau juga tidak pernah menanam pohon di sini kan? Jadi hal ini bukan urusanmu. Terlihat Si Fengxiu sangat kesal melihat ucapan dari Kinan. Kau ini berani sekali ya. Pegunungan ini sudah disegel oleh 4 keluarga besar. Apakah kau benar-benar ingin cari mati? Ucapnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang tertawa dan membuat semua orang di situ sangat terkejut. Hahaha, ini sangat menarik. Pertama kalinya aku melihat ada seseorang yang tidak memberikan hormat pada Dong Xiaosu dan Si Fengxiu.